bersyukur teman-teman sekalian. Syukuri nikmat Allah. Sering mengucapkan alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang di mata kita itu adalah hal-hal yang berat atau tidak baik, misalnya itu kurang baik. Seperti orang lapar misalnya, orang haus. Orang anggap itu selalu buruk. Kalau ditanya siapa yang mau lapar, oh jawabnya nggak mau, gitu kan? Tapi sudah paham belum teman-teman sekalian kalau tanpa lapar nggak enak kita makan. Coba kalau kita sudah kenyang, 2 piring makan, kemudian dikasih lagi ayam goreng, kasih apalah di sini Makassar coto, kasih sop saudara, sudah nggak mau. Tapi kalau lagi lapar, nasi sama sambal enak. Jadi makanya kalau lagi lapar, bilang alhamdulillah lapar, bukan aduh lapar. Hah? Benar nggak? Karena kita kalau bilang aduh berarti kita mengeluh, padahal lapar itu jembatan untuk nikmati makanan. Haus, alhamdulillah haus. Karena dengan haus nikmat minum. Kita kalau lagi puasa, musim kemarau, kemudian pas buka puasa minum 1 teguk air es, luar biasa nilai. Tapi kalau orang tidak lagi haus, maka dia tidak tahu. Karena kalau kita lagi tidak haus, ditawarin sama teman mau minum apa? Minum apa ya? Masih bisa milih. Karena lagi nggak haus. Coba kalau haus kita milih, minta air es yang dingin. Sama dengan capek. Capek itu banyak orang mengeluh. Aduh capek, pulang rumah langsung tidur. Padahal capek itu jembatan untuk menikmati istirahat itu. Coba teman-teman kalau dari pagi sampai malam tidur terus. Hah? Malam disuruh tidur lagi, masih bisa tidur? Sudah enggak? Baik, sekarang kalau kita dari pagi aktivitas sampai malam, capek sekali. Kemudian malam tidur 2 jam, 3 jam, enak enggak? Berarti capek itu sebuah nikmat. Maka semua yang kita lalui sebenarnya nikmat teman-teman sekalian. Nikmat. Cuma banyak orang tidak memahami masalah itu. Makanya dia hidupnya diisi dengan keluh kesah. Padahal Allah sudah janjikan dengan berterima kasih, bersyukur, saya tambah. Pasti janji dari Allah. Selalu lisan kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa saja alhamdulillah. Bahkan seringkali Allah selamatkan kita dari keburukan justru karena Allah sayang dengan kita. Mungkin kita pas mau keluar hujan lebat, tak usah kita mengeluh kesah, karena bila kita keluh kesah hujannya tetap turun. Pasti ada hikmah di belakang itu semua. Sangka baik dengan Allah SWT. Ada seseorang pengusaha di Jerman, kisah nyata, dia mau naik pesawat, telat ke bandara 15 menit saja, pesawat masih ada, kemudian tiba-tiba saja ditutup konternya. Pengusaha di bisnis kelas, paspornya pun businessman, biasanya diprioritaskan. Kata orang konternya nggak bisa lagi, muslim ini, orang muslim. Kisah nyatanya di Eropa pada saat itu. Kemudian dikatakan, tolong bantu saya ada meeting, saya harus ketemu. Ini meeting sekian banyak, sekian miliar dolar. Udah nggak bisa, konter sudah tutup. Dia berusaha nggak bisa, akhirnya tunda pesawat setelahnya 4 jam selisihnya, baru dapat penerbangan lagi. Dia sambil duduk, dia batalin, dia menyesali segala macam. Subhanallah, dia tiba-tiba berbalik dari penyesalan menjadi bersyukur. Gara-gara apa? 15 menit setelah take off pesawat diberitakan pesawatnya jatuh. 15 menit setelah itu jatuh. Tadinya dia berkeluh kesah, dilihat berita di TV langsung dia mengatakan alhamdulillah saya nggak ada di pesawat pada saat itu. Kuasa Allah, semua punya hikmah. Kita harus bersangka baik. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangkaan hamba-hambaku. Sangka baik dengan Allah, Allah pasti menyiapkan sesuatu yang baik buat kita. Nggak mungkin buruk teman-teman sekalian. Bahkan hal yang kita anggap buruk pun untuk kebaikan buat kita, sebagaimana sudah saya kasih contoh-contoh tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 15, dalil tentang syukur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Sesungguhnya semua yang kalian sembah selain Allah adalah berhala-berhala dan kalian dusta dalam hal itu. Misal orang sembah berhala, patung, dia bohong itu. Dia yang pahat, dia yang warnain, kalau rusak dia yang perbaiki, lalu dia panggil Tuhan. Kata Allah itu bohong. Jimat, kain, kertas dijahit-jahit digantung di badannya, baru dia bilang itu bisa berikan manfaat. Padahal dia lebih besar dari jimatnya. Bagaimana bisa dia berfaham seperti itu? Atau apalah ya, khurafat-khurafat yang tidak masuk di akal. Semua itu kedustaan kata Allah. Muka bumi ini teman-teman semuanya sudah diciptakan sama Allah dengan keamanan dan ketentraman. Manusia yang besar-besarkan itu. Seperti contoh misalnya di kampung-kampung kita sering orang kalau lewat di jembatan, oh di sini ada buaya putih, ada inilah, ada itulah. Bohong, nggak pernah ada beritanya. Dari mana ada buaya putih ini? Tapi diberitain begitu. Nanti dibumbu-bumbuhin, nanti dibumbu-bumbuhin jadi masalah. Padahal tidak ada apa-apa di situ. Itu buminya Allah, sungainya Allah, tanahnya Allah, nggak ada sama sekali. Seorang mukmin mau hidup di hutan, mau hidup di lautan, di atas gunung, semuanya aman, tentram. Allah jaga ini semua dengan malaikatnya. Cuma syaitan menakut-nakuti dia. Orang-orang Arab jahiliyah dikatakan dalam sebab turunnya surat jin, itu mereka kalau jalan perjalanan kemudian tiba di sebuah lembah, penjaga atau pemimpin kafilahnya membawa setengah bekal makanan, bawa di lembah, baru mengatakan, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Kata Allah, fazaduhum rahaqa, maka syaitan di sekitar lembah
hamba itu makin kerjain mereka. Padahal tidak ada apa-apa sebelumnya. Jangan berlebihan. Kuasa Allah, kita dibuat tenang, aman, nikmatin yang halal, kerjakan perintah, tidak ada yang ganggu, mustahil. Sudah kuasa Allah. Dikatakan di sini, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Semua yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki sedikit pun rezeki buat kalian. Fabtagu indallahir rizq. Maka hanya sembahlah Allah saja dan minta rezeki kepadanya. Wa'buduhu washkurulah. Tunduklah padanya dan juga bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un. Hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Saksi bahasan kita, washkurulah, nikmati dan syukuri. Yang lain adalah disebutkan dalam surah dalam Al-Quran. Maaf, tadi yang pertama itu disebutkan dalam surah Al-Ankabut ya, surah nomor 29 ayat 17 tadi yang saya bacakan itu. Sekarang baru kita masuk surah Saba. Kalau tadi yang saya bacakan itu adalah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 17. Sekarang saya akan bacakan surah Saba 34, surah nomor 34 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Pada negeri Saba, Saba itu negeri Yaman. Di zaman Ibrahim alaihissalam dinamakan Saba. Di zaman Nabi SAW sudah berubah menjadi Yaman. Pada tempat tinggal mereka ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani ayyamini wa shimal. Di sisi timur dan baratnya dipenuhi dengan perkebunan yang lebat. Ya, kata sebagian ulama tafsir, dimaksud perkebunan adalah timur dan baratnya dipenuhi dengan segala jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Sampai Yaman waktu itu menjadi surganya atau tempatnya orang datang untuk menikmati buah-buahan dan sayur-sayuran. Kata Allah, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah, nikmati itu yang Allah ciptakan. Yang boleh, yang halal semua nikmati dan bersyukurlah. Itu saja. Nikmati dan terima kasih. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kalian lakukan itu, nikmatin yang dibolehkan, syukuri, maka negeri kalian akan menjadi negeri yang thayyibah. Baldatun thayyibah. Thayyibah teman-teman itu biasanya kalau diistilahkan untuk makanan, kalau bahasa Arab orang bilang misalnya makanan itu lezat, bahasa Arabnya orang bilang ladzid, lezat. Tapi kalau wangi, enak, porsinya pas, orang bilang thayyib. Thayyib itu di atasnya dari nikmat ya. Negeri kalian akan menjadi thayyib, makmur, aman, enak, tenang. Wa rabbun ghafur. Dan kalian akan temukan negeri kalian, Tuhan kalian Maha Pengampun. Maksudnya kalau kalian menikmati apa yang Allah bolehkan dan bersyukur, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian.